Kalau kamu ikut perjalananku kemarin, aku kemarin membahas tentang kesepian. Dan lebih spesifiknya adalah kesepian bagi pria lajang. Tapi bagaimana kalau seorang pria yang sudah berusia lanjut, sudah punya keluarga, sudah punya anak istri masih lengkap, dan sudah punya cucu, tapi di usia dia yang udah senja, dia masih bisa merasakan kesepian, dan dampak dari kesepian itu membuat dirinya jadi ingin menyerah pada kehidupan. Ini adalah sebuah kisah nyata, kisah yang bener-bener aku terima kemarin siang. Aku nggak tahu ya, mungkin semesta itu sedang kayak bener-bener memberikan aku informasi, karena aku kemarin juga membahas tentang hal kesepian. Dan kayak mungkin ya, nggak tahu ya, semesta Tuhan itu memberikan aku sebuah contoh yang sangat real. Ini adalah sebuah kisah dari ayah temanku yang kemarin dia itu cerita pada diriku, curhat pada diriku. Anyway, sebelum aku bercerita tentang ayah temanku itu, ayo kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Selamat pagi, ayo kita jalan pagi. Sekarang adalah pukul 8.10. Sebenarnya tadi itu aku udah berangkat jalan pagi jam 6.20, aku ingat. Tapi setelah sampai di lokasi sini, ternyata baterai kameraku itu ternyata 8%. Jadi ini butuh di charge terlebih dahulu, dan ya baru bisa jalan sekarang. But ini masih pagi, masih sangat oke untuk berolahraga, masih ada waktu luang sebelum beraktivitas. Let's go, kita jalan pagi lagi sambil ngobrol tentang apa yang dialami oleh ayah temanku kemarin. But gimana kabarmu? Ini puasa hari ke-8, semoga kamu masih kuat dan kamu tetap tidak malas-malasan, tidak apa ya, ya tetap menggerakkan tubuhmu lah. Sesimpel kayak jalan pagi kayak gini. Dan kondisinya becek. Tapi aku bersyukur sih, karena tadi waktu aku jalan pagi, waktu aku jam 6 itu berangkat, itu kondisinya hujan rintik-rintik lah, bukan yang deras. Hujan yang rintik tapi nggak deras. Tapi sekarang kamu bisa lihat, sekarang kita dengan kondisi cuaca yang sangat cerah, sangat cocok untuk bercerita sambil membicarakan soal kesepian. Kalau kemarin aku bercerita bahwa diriku juga merasakan kesepian relasi, ini sangat relate dengan apa yang aku ceritakan kemarin. Jadi ada 3 jenis kesepian: intimate, terus kesepian relasi, dan kesepian komunitas. Nah, apa yang dialami oleh ayah temanku ini? Dari 3 hal ini ada 2 hal yang membuat dia itu akhirnya menyerah pada kehidupan. Aku nggak tahu ya, ingin mengatakan kata yang agak sensitif itu, tapi nanti mungkin kalau di YouTube takutnya di ban atau gimana gitu. Jadi kalau aku mengatakan menyerah pada kehidupan, semoga kamu bisa memahami itu ya. Intinya itulah, menyerah pada kehidupan. Oke? Kita mulai ceritanya. Dari kemarin ketika aku pulang jalan pagi, ya aku terus melanjutkan pekerjaanku. Siang-siang jam 1 jam 2, ada temanku yang cerita kalau ayahnya semalam dia itu sudah sepuh lah, udah usia 70-80. Dan gongnya gini, ayahnya semalam itu dia itu punya kebiasaan kayak sering menjatuhkan dirinya dari tempat tidur. Oke? Dan dia teriak-teriak gitu ya. Oh ya, mungkin kamu belum kalau misalnya kamu belum ngerti konteksnya, aku akan ceritakan aja lah ininya, awalnya gimana itu si ayah temanku itu. Oke?
Jadi ayah temanku itu dia adalah orang yang karena udah sepuh ya, jadi aktif di masjid. Setiap hari di masjid, setiap hari itu kayak jadi ngimamin masjid lah, jadi jamaah masjid tetap. Halo Kang. Yo wis pirang dino iki? 2 hari. Dan si ayah temanku tadi itu sering ke masjid, pokoknya setiap hari ke masjid lah. Oke. Ya udah sepuh, dan teman-temannya di situ juga banyak di masjid, bapak-bapak yang lansia juga banyak gitu. Ya intinya rutinitasnya di masjid. Nah suatu ketika ada sebuah momen di mana si ayah temanku ini itu mengalami sebuah kecelakaan yang sebenarnya kecelakaan ringan lah, tapi mungkin karena udah sepuh itu membuat si kakinya itu jadi bengkak dan nggak bisa jalan sampai sekarang. Ada sekitar 3 bulanan ini. Oke. Dari yang dulu aku tuh selalu tahu bahwa ayahnya itu sering ke masjid, itu jadi sama sekali nggak bisa kemana-mana, bahkan ke tetangga pun nggak bisa, ke masjid nggak bisa, kemana-mana nggak bisa gitu di usia segitu. Sehingga itu membuat dirinya harus di rumah, selalu di rumah. Nah jadi semalam sebenarnya nggak semalam sih, tapi kayaknya si temanku ini udah kayak puncak banget lah. Jadi si ayah temanku ini udah berulang kali, kayak misalnya ditaruh di tempat tidur, dia selalu berusaha untuk menjatuhkan diri dari tempat tidurnya. Terus kemudian dia teriak-teriak pada orang seisi rumah. Kita lihat dulu checkpoint pertama. Ini adalah teman Bruce Lee, Be Water My Friend. Wow, air terjun guys. Jadi kayak jadi apa ya, pola gitu loh. Awalnya si temanku ini dia kayak mungkin si ayah terjatuh atau kayak ya kecelakaan lah, maksudnya dari tempat tidur jatuh gitu loh. Tapi kayak karena udah pola berulang kali, jadi kayak seolah-olah ini kayaknya disengaja deh sama ayahnya itu. Nah itu aku nggak tahu, aku bukan seorang psikolog atau apa, tapi kok aku kayak melihat ada sebuah bentuk ini ya. Sekali lagi aku bukan psikolog atau apa gitu ya, tapi kayak ada sebuah pemberontakan dari si ayah tadi yang hanya bisa di tempat tidur aja. Dan gongnya adalah si ayah ini pernah ngomong sama salah satu tetangga ketika dijenguk si ayah temanku ini. Ayah temanku ini mengatakan inilah dalam bahasa Jawa lah ya, opo aku nyusul si mbok wae yo, aku pengen wis lah cukup ngene wae uripku. Artinya apa aku nyusul ibuku aja ya, aku udah capek hidup kayak gini terus itu. Hai Dogi, ada Dogi. Ada Dogi, kamu takut Dogi. Nah, itu kan kayak apa ya? Kalau ada orang yang seperti itu, kayak berkeinginan untuk menyerah dalam kehidupan, itu sebuah pertanda yang sangat serius. Dan kamu tahu kan, orangnya itu dulunya seperti apa? Ke masjid. Maksudnya kalau kita bicara iman lah, kita bicara secara rutinitas keagamaan, dia sangat rajin, dia ngimamin masjid juga, terus kemudian dia juga azan qomat di masjid juga. Tapi gara-gara sebuah kecelakaan yang membuat kakinya itu tidak bisa berjalan, dia jadi terpintas pikiran seperti itu. Nah, aku berasumsi ya, si ayah temanku itu bukan
bukan stres karena bukan capek karena kakinya nggak sembuh-sembuh. Ya itu salah satunya. Tapi kalau kita lihat ke hasil akhirnya, kakinya itu kan buat apa? Buat jalan kaki kan, buat ke masjid, buat bersosial. Nah karena kakinya dia itu tidak bisa digunakan, akhirnya kebutuhan sosial dia itu jadi tidak bisa dilakukan. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial. Dampaknya muncul pikiran-pikiran seperti itu. Makanya ini sangat relate dengan apa yang ku ceritakan kemarin. Kalau merokok itu lewat sini aja ya. Kalau kesepian itu efeknya sama dengan 15 batang rokok. Sama halnya dengan kamu mengkonsumsi 15 batang rokok setiap hari. Suatu hal yang kadang orang itu memandang hal sepele. Itu yang dialami oleh ayah temanku. Hanya gara-gara aku sih bisa kayak ya kalau gini lah, kalau orang tua zaman sekarang, bukan zaman sekarang sih, orang tua dari kapanpun itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sekarang? Ya bersosial kan. Kebanyakan orang tua itu suka ngobrol, kebanyakan orang tua itu suka bertemu lah. Mau ngapain lagi? Mau naik gunung nggak bisa, mau kayak aktif apalagi itu nggak bisa. Jarang orang tua yang masih aktif kayak naik gunung tuh jarang banget. Atau mau nyetir mobil kemana-mana nggak bisa. Makanya ya ngobrol, bersosialisasi. Oke? Dan itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh ayah temanku. Jadi kayak wow, efeknya luar biasa kan. Nah, ini jadi kayak pengingat buat diri kita yang masih muda ya, bahwa ya jangan remehkan kesepian. Nah kalau kita melihat dari pola dari ayah temanku itu, yang dia kehilangan masjidnya. Orang mungkin berpikir sederhana, cuman kehilangan masjid doang. Tapi bagi ayah temanku, kehilangan masjid itu kayak jadi segalanya. Ini kita nggak berbicara soal religius, soal agama ya. Kita berbicara sebagai makhluk sosial. Kalau aku bisa bayangkan ya, masjid bagi dirinya itu adalah tempat yang paling nyaman. Tempat yang paling nyaman maksudnya apa? Kayak di situ dia kumpul dengan pensiunan, dia kumpul dengan pengusaha, dia kumpul dengan apapun, berbagai kalangan. Tapi di masjid semua itu sama. Jadi kayak gak ada beda gitu antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Jadi itu yang membuat si ayah temanku ini nyaman. Kita coba ke sana ya. Kita coba naik ke puncak gunung lagi. Oh. Yang kedua adalah ayah temanku itu jadi kehilangan jangkar waktu. Ini sangat berdampak luar biasa loh. Maksudnya jangkar waktu adalah kalau kita ke masjid kan ada sholat, kan ada 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita tahu lah jam segini kita gini, jam segini kita gini, jam segini kita ke masjid. Kayak ada aktivitas itu loh. Nah setelah dia sakit kaki, dia nggak ada jangkar waktu lagi. Jadi kayak hidupnya itu benar-benar seharian ya nggak ada pengingat lagi. Nah itu sederhana sebenarnya, tapi efeknya luar biasa. Ya pada intinya itulah, masjid bagi dirinya itu sangat precious atau sangat berharga. Itu sesimpel kayak gitu. Nah kalau misalnya dihubungkan kembali dengan jenis-jenis kesepian yang aku bicarakan kemarin,
Aku melihat kayak kita sebagai manusia tadi, mungkin pakai bahasa sederhana aja deh gini, kita tuh butuh 3 tempat atau 3 rumah lah. Yang pertama, rumah pertama itu ya rumah kita, kayak rumah inilah, rumah pertama itu tempat kita bertemu dengan keluarga. Yang kedua adalah rumah untuk kerja. Mas Evi. Yang kedua adalah rumah untuk bekerja, untuk berproduktif itu. Nah, yang rumah ketiga itu rumah untuk komunitas, di mana semua itu setara. Nah, kalau aku melihat dari ayah temanku itu, dia kehilangan dua rumah. Rumah yang ya karena dia lansia ya, karena dia udah nggak bekerja. Yang kedua, yang rumah untuk produktif itu memang dia udah dari dulu memang udah gak ada gitulah ya. Ya mungkin kalau misalnya dia masih sehat, dia bisa bekerja kayak apa gitu. Tapi yang paling menyakitkan adalah yang ketiga tadi, rumah ketiga untuk rumah komunitasnya. Dia kehilangan itu. Jadi kayak ibaratnya, kamu tahu kursi kaki 3? Kursi kaki 3 itu, kalau misalnya satu patah, itu ya mungkin masih bisa berdiri lah. Satu kursi patah itu seperti yang aku alami, dimana aku memiliki kesepian relasi di tempat pekerjaan, karena pekerjaanku kan most likely itu online ya, dan ya kita ketemunya itu online, ketemu sama sesama teman rekan kerjanya. Tapi at least komunitas aku masih punya. Nah, kalau si ayah temanku ini dua-duanya nggak punya, jadi cuma tinggal satu rumah yang pertama doang gitu loh. Nah, itu berdampak. Wow. Itu yang ku amati kayak gitu. Terus kemudian aku melihat dari sisi temanku ya. Ini mungkin jadi kayak kritik buat kita para pria. Karena kita dididik secara budaya ya, untuk tidak sering ngobrol 4 mata atau berhadapan-hadapan atau kayak deep talk ya. Ya meskipun si ayah temanku masih punya rumah, aku nyarankan sama temanku bahwa ya udah sekarang ditemenin aja di rumah, diajak ngobrol di rumah 4 mata gitu. Tapi apa yang dikatakan adalah, wah aku jarang banget deep talk sama orang tua aku loh, apalagi ayah. Aku jarang banget ngobrol sama ayahku gitu loh, jarang banget. Dan ini sebenarnya nggak cuman temanku, kebanyakan pria seperti itu ketika sama ayahnya. Aku pun juga begitu, jarang banget aku ngobrol kayak deep talk sama ayahku, almarhum ayahku ya, karena udah meninggal. Dan bagaimana cara pria berkomunikasi itu kebanyakan kayak side by side atau bersampingan lah. Contoh gini lah, aku sangat jarang misalnya ngobrol sama ayahku di meja makan, jarang banget. Kayak misalnya khusus untuk ngobrol itu jarang. Tapi kalau misalnya katakanlah ayahku itu sambil benerin komputer, aku bantuin benerin komputer, aku bisa ngobrol. Jadi kayak kalau kita bekerja bersampingan itu aku bisa ngobrol itu. Wow. Kita masuk hutan. Nah, ini jadi kayak apa ya? Ya mungkin si ayah temanku ini dia terbiasa di masjid, di mana di masjid pun tidak ada kayak ngobrol 4 mata. Ibaratnya setara semua yang ngobrol tuh ya samping ke samping lah, ibaratnya jadi di syaf gitu. Jadi tuh kehilangan itunya loh. Kalau misalnya ya ini mungkin juga problem orang-orang zaman dulu juga ya, pria-pria zaman dulu, dimana
ketika udah si anaknya itu udah ingin mengajak ngobrol, si ayahnya juga kadang bingung juga ngobrol apa gitu, anaknya juga gitu. Kurangnya kita itu kayak deep talk dengan ayah kita, pria ke pria. Aku juga ngalamin juga gitu, aku sangat jarang ngobrol empat mata di di tempat makan. Tapi kalau misalnya ayahku servis apa, servis komputer, servis PC gitu, aku bisa ngobrol di situ. Ya kan, membicarakan sesuatu yang dihadapi bersama gitu loh, bukan kayak ngobrol secara subjek, itu kan beda. Nah dari situnya juga kayak ya meskipun udah nggak bisa jalan kaki di rumah aja, menurutku kalau misalnya secara kebutuhan ngobrol ditemenin deep talk itu bisa dipenuhi oleh temanku, itu menurutku jauh membantu lah, tidak membuat pria si ayah temanku ini jadi kesepian. Tapi ya realitanya seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa wah, aku nggak terbiasa untuk ngobrol sama ayahku empat mata gitu. Wow, naik coy, trekking gitu. Dan aku melihat juga kebanyakan pria yang sudah lansia, nggak hanya pria sih, orang tua banyakan, mereka itu ada keinginan untuk dibutuhkan oleh masyarakat atau dilihat oleh masyarakat. Nah itu yang nggak bisa dilakukan oleh ayah temanku, gara-gara dia nggak bisa ke masjid. Dia dulu di masjid dibutuhkan menjadi chef jamaah, atau jadi imam, atau jadi muazin. Kita nggak usah ngomongin orang tua deh, kayaknya semua orang juga ada perasaan pengen berkontribusi ke masyarakat. Apalagi seorang pria itu memandang dirinya adalah sebuah alat, jadi harus berguna, harus menjadi obeng kehidupan. Wow, beautiful. Tapi itu udah nggak bisa lagi dilakukan oleh ayah temanku kan. Dia yang mungkin karena udah pensiun juga, terus udah nggak bekerja, kontribusi dia yang di masjid kan, jadi azan, jadi imam. Tapi ketika itu semua direnggut, kesehatannya itu, kakinya itu nggak bisa lagi, ya dia akhirnya mengalami kondisi kesepian tadi, yang sampai berpikir ke menyerah dalam kehidupan. Wow. Perasaan yang ingin dilihat itu yang semua orang butuhkan. Ya ini jadi kayak pembelajaran bagi diri kita ya, kalau kita sebagai pria, aku bisa melihatnya itu, kita berbicara soal rumah dulu lah, 3 jenis rumah tadi. Kita mungkin sekarang puas dengan kehidupan pekerjaan kita, tapi kita lupa untuk membangun komunitas kita di masa tua. Ya oke, masjid, tapi selain itu di zaman internet ini, kayaknya kalau kita punya hobi dan kita bisa berinteraksi di kayak grup WhatsApp atau apa, itu sedikit bisa mengurangi kesepian kita. Ada orang yang mau mendengarkan kita ngomong lah gitu. Wow. Terus hal lain yang mungkin bisa jadi kayak tamparan buat diri kita, kita tidak terbiasa ngobrol deep talk dengan sama pria. Kalau aku besok punya anak, aku akan membiasakan ngobrol dengan anakku. Entah bagaimana caranya. Mungkin ayahku tidak bisa ngobrol kayak gitu. Ya adalah sesekali ayahku ngobrol, tapi nggak setiap hari, jarang banget itu. Ya canggung juga. Aku pengen kayak anakku itu tidak punya rasa canggung untuk ngobrol apapun, sehingga ketika aku besok, ya barangkali mungkin aku kesehatannya tidak begitu bagus, mungkin kakinya udah mulai nggak bisa jalan kaki kayak gini, naik gunung kayak gini,
at least di rumah aku dengan kursi roda bisa ngobrol dengan anakku, dengan cucuku, deep talk. Dan itu ya sesuatu yang pengen aku biasain tuh, pengen aku latih agar aku tidak kesepian. Karena kembali lagi ya, kesepian itu suatu hal yang kelihatannya simple, sederhana, tapi itu bisa membuat orang bikin menyerah dalam kehidupan. Wow. Apakah ini sudah puncak? Oh, ini udah sampai puncak kayaknya. Belum ding, tapi kayaknya udah nggak ada jalan. Wah, seru juga ya naik ke atas. Mungkin jalan pagi kali ini cukup sekian ya, karena ya udah 26 menit. Aku juga kayaknya tidak akan sampai ke atas. Mungkin next time, karena udah mau jam 9 juga kan. Aku mau mengerjakan pekerjaanku. Meskipun ini menarik ya kayaknya untuk naik ke atas. Tapi yaudah, kita berjumpa lagi besok. Kita jelajahi gunung ini ya besok ya. Kita akan start dari bawah, tidak dari jauh tadi, agar kita bisa naik ke atas. Menarik nih. Oke, terima kasih dan see you.